Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, adalah hal yang luar biasa terjadi di Korwil Jamdingdikbud pada Marak. Kepala sekolah dan seluruh jajaran guru penuh semangat mengikuti PKP IKN Mandiri implementasi kurikulum Merdeka. Semangat mereka luar biasa. Ayo kita ikuti saja langsung kegiatan mereka. Jangan isi saya rasa tutup ya. Ini kepala sekolah bobot sekali, kompak luar biasa. Dulu kan bobot sari dulu. Di saya ya. Titik noda tersimpan di dalam dada. Ya, siap ya, Bu Titik ya. Apapun yang terjadi siap ya pada Marak ya. 4 hari itu belum cukup. Nanti ditindaklanjuti tingkat KKG. Iya kan? Kalau tidak ditindaklanjuti di tingkat KKG bahaya, mereka konsepnya akan pudar. Betul. KKG termasuk pembuatan. Tidak dilaksanakan, tidak diterapkan ya akhirnya hilang. Ini Bu Asih kepala sekolah pun Bu Asih. SDIT. Masih muda beliau ya. Muda beliau apa muda beliau? Luar biasa. SDIT itu sudah menampak. Perkembangannya luar biasa ya Bu. Seragamnya sama dengan ini ya teman-teman kepala sekolah itu. Ini baru dijahit kemarin. Baru dijahit. Ini baru taktik finish. Ini dari Kutasari yang punya mindset yang tinggi terhadap pemahaman kurikulum. Ya yang pertama memang itu Bu Enda, perubahan mindset. Gimana punya komitmen untuk melaksanakan kurikulum, benar kan? Betul sekali. Ya, semangat mengadakan perubahan ya Pak ya. Kita kan agent of change, perubahan. Kalau kepala sekolahnya belum ya gimana? Kepala sekolah kan harus agar guru dapat melaksanakan kemerdekaan pembelajarannya. Caranya yaitu 1. Mengenali karakteristik anak, dilakukan dengan formula atau ramuan yang berbeda tiap kelompok peserta didik. Memetakan sesuai karakteristik anak. Dilakukan juga pendampingan terhadap orang tua, wali murid, dan cara parenting. Yang kedua yaitu memahami strategi pembelajaran. Yang ketiga, memahami materi pembelajaran dan memiliki referensi materi yang lain. Yang keempat, guru harus mampu berinovasi, berkreasi, karena di setiap ibaratnya itu lain ladang, lain belalang. Yang terakhir yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi. Demikian. Ya, terima kasih yang harus dipersiapkan guru pada tahun ajaran baru. Yang pertama itu pembuatan program tahunan. Yang kedua, membuat program semester. Yang ketiga, membuat alur tujuan pembelajaran atau silabus. Yang keempat itu membuat modul ajar atau RPP. Dan yang terakhir itu membuat KKTP atau kriteria ketetapan tujuan pembelajaran. Terima kasih. Tentang kodrat tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Dewantoro. Itu ada 2. Yang pertama, wiraga yang terdiri dari raga, indera, imajinasi, bermain sama dengan belajar, eksplorasi dan pengalaman. Kemudian berikutnya yaitu irama, diantaranya tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Kurikulum Merdeka yang saya tangkap adalah guru mampu mandiri dalam menentukan cara mengajar dan melihat kemampuan karakteristik anak. KD jadi TP, KN jadi CP, modul ajar jadi RPP, dan jumlah jamnya kalau yang kelas 2 nanti agama jadi 3 CP, PPKN 4 CP, bahasa Indonesia 7, matematika 5, PJOK 3, seni budaya ada 3, seni musik, rupa, teater, tari. Dan saya akan menanyakan masalah, misalnya saya akan mengajarkan tari Pak, itu harus klasik atau bisa yang tari modern,
itu nanti diajarkan ke anak harus klasik apa yang modifikasi yang modern bisa. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi langsung jawab ini ya, ini bagaimana ragukan apapun nanti ya. Ada pertanyaan dari Bu Lin akan mengajarkan tari. Karena mungkin tari itu, mengapa Ibu Lin itu mengajarkan tari? Nah begitu. Jika memang nanti berdasarkan asesmen awal, nanti asesmen awal kita ulangi lagi. Jadi ada beberapa yang tadi yang masih kurang lengkap, nanti akan kita ulangi lagi. Jadi begini Bu, asesmen awal itu sebetulnya ada dua macam gitu ya. Asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Nah kan gitu ya, asesmen kognitif dan asesmen non kognitif kan gitu. Nah nanti salah satunya asesmen kognitif itu berarti nanti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus itu ya, ada asesmen kognitif itu nanti ada asesmen yang berupa tes kognitif, pengetahuan biasanya dilakukan untuk di awal pembelajaran topik. Di awal topik itu biasanya kalau itu CP-nya tentang kognitif itu berarti kognitif gitu ya. Nah, berarti bentuknya seperti apa? Ya ada pilihan ganda, ada isian, ada menjodohkan dapat terkait dengan materi. Kemudian non kognitif tadi yang disampaikan oleh Pak juga. Di situ ada tentang minat, tentang bakat, tentang profil, terus itu yang kognitif itu. Dan saat seperti apa? Nanti dengan kuesioner, dengan prestasi, dengan wawancara salah satunya misalnya kulit. Kalau ternyata minat dalam menentukan mata pelajaran ternyata banyak pilihan, misalnya seni yang akan diikuti oleh teman-teman, jadi jangan generasi menentukan. Ketika anak ternyata pilihan seninya dia memilih seni tari, berarti dia dilalaki dia saya senang seni tari gitu ya. Berarti dia pakai mata pelajarannya nanti di yang seni dia itu berarti seni tari Bu. Kalau memang anak yang tanya itu banyak seni tari, seni musik, seni apa itu menentukan itu tidak serta kita. Berarti pada saat asesmen awal nanti kita melakukan asesmen kognitif, non kognitif itu salah satunya minat gitu. Tadi yang disampaikan itu minat itu. Asesmennya tidak hanya kognitif tapi non kognitif untuk menentukan mata pelajaran yang akan ditentukan. Jika nanti jenengan pakai seni tari, ada nanti punya Bu, ada CP-nya seni tari kan ada. Jadi mau namanya itu klasik atau tidak klasik sudah ada bakunya. Jadi kita makhluk yang ada di kurikulum CP seni tari. Nah, kelas 1 ada, kelas 2 ada, bahkan ada pintar itu. Jadi nanti sudah menunjukkan jalan dengan diri budi saya kasih kalau ini berapa dulu atau apa yang harus tidak bisa dilakukan ya itu ya. Padamu negeri kami berjanji. Sehingga pada hari ini saya merasa bersyukur bahwa pendampingan itu sangat kami butuhkan sekali tentunya agar saya dan teman-teman ini bisa belajar sesuai kurikulum Merdeka ini terus belajar tentang kurikulum Merdeka itu bagaimana mewujudkan menghamba kepada siswa, kemudian pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dengan kurikulum Merdeka ini kita menerapkan strategi pembelajaran dengan gaya belajar, profil belajar, dan minat belajar siswa. Kemudian kita dapat menerapkan diferensiasi konten, produk, dan prosesnya.
Mungkin itu saja pesan dan pesan dari saya. Bila ada salahnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasiman, terutama nih terima kasih Pak Dasiman, tentu belum begitu cukup ya. Saya pikir perlu didalami lagi melalui materi-materi yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti tidak saya ulangi lagi, tidak perlu repot banget gitu, karena program tahunan sudah ada, program semester sudah ada. Nah, kemudian modul ajar sudah ada, ATK sudah ada, modul proses sudah ada. Jadi Bapak Ibu kan tinggal urus saja, kemudian nanti itu yang saya share itu kan tinggal urus saja, diganti nama dan terusnya. Kalau sempat nanti dimodifikasi, kalau belum seperti bulan-bulan pertama, ya asesmen awalnya tentu hanya di bulan pertama dulu, tidak seluruhnya, karena nanti asesmen berikutnya itu, tentu itu. Kesan saya juga seperti itu. Terima kasih yang boleh Pak Heru Sumadi punya. Kemudian ini kepada Pak narasumber Pak Dasiman, mohon maaf ya Pak Dasiman, mungkin kepada para sekaligus ini ya seperti ini Pak Dasiman kondisinya, mohon dimaafkan segala kekurangannya. Hanya mudah-mudahan doa kami kepada Pak Dasiman itu senantiasa sehat dan terus mengabdi kepada bangsa dan negara melalui apa yang posisinya dan seterusnya. Itu saja Pak Dasiman, hanya doa Pak Dasiman, mungkin dari panitia tidak disampaikan, tetapi saya selaku orang tua menyampaikan itu. Kemudian yang berikutnya ini kan ditutup ya, tapi sebelumnya nanti saya akan membacakan pantun ya, satu pantun, tadi belum ada pantun ini ya. Nah ini saya baca. Pohon cemara daunnya lebat, indah bijinya, kecil bijinya, indah bijinya. Guru Kadamara memang hebat-hebat, baik budi dan ramah-ramah. Kasih sekian. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, bintang IKM Mandiri bagi guru kelas 2 dan 5 Korwinsam Dikbud Kadamara tahun 2023 yang dimulai tanggal 10 sampai dengan hari ini tanggal 13 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.